Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Vincentius Patno, dalam mata pelajaran agama Katolik. Dan tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah kesetaraan wanita dan laki-laki. Baik, adik-adik sekalian, untuk mengetahui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka pertama-tama kita perlu pahami dulu apa arti kata setara. Setara bisa berarti adalah sederajat, seimbang, dan sebanding atau sepadan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu setara, artinya laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sederajat, sama, sepadan dengan perempuan. Di antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan satu sama lain memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi, mengembangkan, dan menyempurnakan. Baik, adik-adikku sekalian, bagaimana pandangan atau kebiasaan serta sikap masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki? Kalau kita melihat kenyataannya, yang pertama itu bahwa laki-laki itu lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki sering dianggap andalan masa depan karena ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Laki-laki itu lebih berkuasa atau superioritas, dan perempuan itu lebih rendah, inferioritas. Yang keempat, laki-laki memiliki hak yang lebih besar. Lalu yang kelima, itu juga terpengaruh karena budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki itu lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan. Sehingga ada istilah budaya patriarki, di mana hak warisan itu dikuasai oleh laki-laki. Dan ada juga budaya matrilineal yang di mana hak dan warisan itu dimiliki oleh perempuan. Baik, adik-adik sekalian, itu adalah pandangan atau kebiasaan atau sikap masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Baik, kita lihat berikut bagaimana perlakuan yang merendahkan perempuan. Perempuan itu dipandang sebagai pribadi yang lemah, ini kenyataannya, sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang. Perempuan dipandang tidak mampu memimpin, sehingga sering diperlakukan tidak adil, adanya sebagai pembantu, sebagai budak, sebagai ibu rumah tangga. Yang ketiga, itu sering terjadi pelecehan terhadap kaum perempuan. Lalu yang keempat, perempuan selalu dinomorduakan dalam aspek-aspek kehidupan. Yang kelima, di dalam perusahaan sering pemberian upah yang rendah. Baik, adik-adikku sekalian, dampak negatif yang keliru tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Kita lihat bahwa kesenjangan hak antara laki-laki dan perempuan. Terjadi tindakan yang saling merendahkan atau melecehkan. Terjadi tindak kekerasan yang merugikan banyak pihak. Merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang berikut adalah martabat kemanusiaan direndahkan. Tidak tercipta kemajuan yang berkesinambungan. Tidak mencapai kesejahteraan hidup bersama, penderitaan, kemiskinan, itu bertentangan dengan kehendak Allah atau banyak dosa. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia diabaikan. Baik, adik-adik sekalian, nampak positif pandangan yang keliru tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Berjuang bersama untuk mewujudkan keserajatan.
menumbuhkan sikap saling menghargai dan memberikan hak-hak secara seimbang, menumbuhkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sederajat. Baik, bagaimana usaha untuk mengembangkan keserajatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu meluruskan pandangan yang salah tentang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menghapus budaya patriarki. Yang ketiga, mengikis sikap superioritas dan inferioritas, artinya menganggap lebih tinggi dan perempuan itu dianggap lebih rendah. Memberi hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, adik-adik sekalian, berbagai bidang yang harus dikembangkan dalam kesederajatan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bidang politik. DPR, MPR, ketua partai dan lain-lain harus perempuan, dan ada aturan sekarang itu berapa kuotanya untuk perempuan. Yang kedua, bidang jabatan struktural pemerintahan, presiden, gubernur, wali kota, dan bupati. Dan berapa wilayah atau kota besar di Indonesia sudah kepemimpinannya dipegang oleh kaum perempuan. Bidang ekonomi itu menjadi pengusaha, pengembang modal usaha, dan itu sudah banyak terjadi saat ini. Bidang sosial itu menjadi sukarelawan, penanggulangan bencana. Bidang budaya menjadi duta wisata. Baik, keseratan laki-laki dan perempuan berdasarkan ajaran gereja dan pandangan gereja kitab suci. Kita lihat Katekisme Gereja Katolik artikel 3 dan 9. Di sana ditekankan pria dan wanita itu diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia, dan di pihak lain dalam kepriaan kewanitaannya. Kepriaan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut Allah. Baik, bagaimana ajaran agama berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan? Berbagai agama mengajarkan hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah kemitraan yang setara, yakni hubungan yang saling menghargai, menghormati, melengkapi, memperkaya. Perbedaan jenis bukan membedakan antara mana yang lebih tinggi dan mana yang rendah, tapi perbedaan yang saling melengkapi dan mengembangkan. Berbagai agama memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan bersama-sama, baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan, dengan meninggalkan mitos dan pola pikir yang keliru, sehingga kesetaraan hidup yang membangun kesejahteraan bersama. Lalu bagaimana pandangan kitab suci atau ajaran kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Kita lihat dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23, di mana ditekankan di sana bahwa Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah membentuk tanah, segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana menamainya, seperti yang nama diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup. Demikian nanti nama makhluk itu hidup. Bagi itu adalah gambaran ajaran kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Kita lihat pada kenyataannya atau catatan refleksi untuk kita adik-adik sekalian. Pertama itu, adakah di lingkungan sekitarmu tindakan-tindakan yang menunjukkan adanya ketidakadilan gender terhadap perempuan? Yang kedua, bagaimana reaksi kaum perempuan terhadap tindakan tersebut? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu sendiri mengenai tindakan tersebut? Baik, adik-adik sekalian, setelah kita melewati refleksi ini, kita akan diberi tugas sejauh mana pemahaman kita dari penjelasan yang saya sudah sampaikan antara keseratan laki-laki dan perempuan. Tugas yang pertama adalah jelaskan makna keserajatan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sebutkan contoh tindakan yang menunjukkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Yang ketiga, jelaskan apa akibat dari tindakan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Yang keempat, jelaskan pandangan atau ajaran gereja kitab suci tentang keseratan antara
antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, sebutkan usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keserajatan antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan budaya patriarki. Terakhir adalah jelaskan akibat berpatriarki terhadap kehidupan kaum perempuan. Baik adik-adik sekalian, itu dulu tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan dipelajari secara baik untuk kehidupan nyata kita setiap hari. Sampai jumpa lagi di tema yang berikutnya. Selamat pagi.